Peramal forecasting merupakan bagian vital bagi setiap organisasi bisnis dan untuk setiap pengambilan keputusan manajemen yang sangat signifikan. Peramalan merupakan teknik yang digunakan untuk memperkirakan suatu sistem di masa yang akan datang. Peramalan diperlukan oleh suatu perusahaan karena setiap keputusan yang diambil dapat mempengaruhi keadaan di masa yang akan datang. Menurut dari waktunya peramalan dapat dibagi menjadi 3. Ini yang pertama, peramalan jangka pendek yang memberikan hasil peramalan 1 tahun mendatang atau kurang. Yang kedua yakni peramalan jangka menengah untuk meramalkan keadaan 1 hingga 5 tahun. Yang ketiga yakni peramalan jangka panjang digunakan untuk pengambilan keputusan mengenai perencanaan produk dan perencanaan pasar, pengeluaran biaya perusahaan, studi kelayakan publik dan anggaran purchase order, perencanaan tenaga kerja dan perencanaan kapasitas kerja, serta pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kejadian 5 tahun yang akan datang. Manfaat forecasting. 1. Menentukan apa yang dibutuhkan untuk ekspansi pabrik atau ramalan jangka panjang. 2. Menentukan perencanaan lanjutan bagi produk-produk yang ada untuk dikerjakan dengan fasilitas yang ada atau ramalan fasilitas. Dan yang ketiga, menentukan penjadwalan jangka pendek produk-produk yang ada untuk dikerjakan berdasarkan peralatan yang ada atau ramalan perencanaan produksi. Fungsi dan tujuan forecasting. Yang pertama, general business forecasting adalah peramalan bisnis secara keseluruhan, mulai dari ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain. Yang kedua, sales forecasting adalah peramalan jumlah barang yang bisa dijual di masa mendatang berdasarkan data penjualan sebelumnya. Dan yang ketiga, demand forecasting adalah peramalan yang bertujuan untuk mengetahui perkiraan permintaan kondisi pasar. Dan yang keempat, financial forecasting atau biasa disebut dengan capital forecasting bertujuan untuk memperkirakan biaya dan modal yang dikeluarkan di masa mendatang. Faktor yang mempengaruhi forecasting. 1. Sifat produk, yakni apakah produk yang diproduksi itu bermanfaat jangka panjang atau jangka pendek. 2. Metode distribusi, yaitu di manakah posisi perusahaan dan apakah ini memiliki jarak yang dapat dijangkau oleh pasar. 3. Besarnya perusahaan dibandingkan dengan perusahaan pesaing, ialah apakah posisi perusahaan sebagai sebuah market leader, market challenger, atau market follower. 3. Tingkat bersaing, yaitu bagaimanakah posisi suatu perusahaan dibanding dengan posisi perusahaan lain di pemasaran. 4. Data historis, ialah sebuah data yang diperlukan untuk melakukan peramalan minimal 5 tahun lalu. Jenis-jenis forecasting. 1. Berdasarkan waktunya, peramal jangka panjang adalah yang meliputi suatu waktu yang lebih panjang dari 18 bulan. Seperti contohnya pada peramalan yang dibutuhkan dalam hubungannya dengan penanaman modal, merencanakan sebuah fasilitas, dan merencanakan untuk kegiatan lead bank. 2. Peramalan jangka menengah, yakni yang meliputi waktu antara 3 sampai 18 bulan. Seperti contohnya peramalan untuk merencanakan penjualan, merencanakan sebuah produksi, dan merencanakan tenaga kerja yang tidak tetap. 3. Perencanaan jangka pendek, ialah yang meliputi jangka waktu yang kurang dari 3 bulan. Seperti contohnya pada peramalan dalam kaitannya dengan merencanakan pembelian material untuk membuat jadwal kerja dan menugaskan karyawan. Metode forecasting dibagi menjadi 2, yakni metode kualitatif dan kuantitatif. Cara kualitatif dilakukan dengan berdasarkan pendapat dan analisis deskriptif, sementara cara kuantitatif dilakukan dengan berdasarkan hitungan matematis. Metode kualitatif, metode penaksiran yang melibatkan perhitungan matematis. Metode ini dibagi lagi menjadi beberapa jenis: time series, metode kausal atau sebab akibat. 2. Metode forecasting kualitatif adalah metode penaksiran yang menggunakan pendapat analisis yang deskriptif. Metode secara kualitatif ini sifatnya lebih subjektif
dibandingkan dengan forecasting kuantitatif. Namun demikian, metode forecasting kualitatif akurasinya lebih baik dan datanya lebih aktual.